Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah, ada 4 kitab suci di dalam agama besar yang diakui oleh dunia, dan saya pernah masuk ke dalamnya, yaitu Al-Quran, Alkitab, Weda, Tripitaka, dan Sisu Wujing. Miliaran manusia hidup berdasarkan pesan-pesannya, dan jutaan manusia mati untuknya. Dapatkah seseorang yang cerdas percaya pada kitab-kitab yang dianggap suci tersebut? Agama Islam memiliki Al-Quran sebagai kitab sucinya. Nama tempat ibadahnya disebut sebagai masjid dan musola. Hari raya keagamaannya disebut sebagai Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Upacara keagamaannya disebut sebagai Jumatan, puasa Ramadan, dan Maulid Nabi Muhammad. Agama Kristen memiliki Alkitab sebagai kitab sucinya. Nama tempat ibadahnya disebut sebagai gereja dan kapel. Hari raya keagamaannya disebut sebagai Natal, Paskah, Pantekosta, Hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, dan wafatnya Isa Al-Masih. Upacara keagamaannya disebut sebagai upacara Paskah, Natal, dan angkat sidi. Agama Katolik memiliki Alkitab sebagai kitab sucinya. Nama tempat ibadahnya disebut sebagai katedral dan gereja. Hari raya keagamaannya disebut sebagai Natal, Paskah, dan Pantekosta. Upacara keagamaannya disebut sebagai Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Agama Hindu memiliki Weda sebagai kitab sucinya. Nama tempat ibadahnya disebut sebagai Pura. Hari raya keagamaannya disebut sebagai Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan, dan Pagrosi. Upacara keagamaannya disebut sebagai upacara ngaben, potong gigi, tingkeban, dan sedekah bumi. Agama Buddha memiliki Tripitaka sebagai kitab sucinya. Nama tempat ibadahnya disebut sebagai Wihara. Hari raya keagamaannya disebut sebagai Waisak, Asada, Katina, Mahapuja, dan Ulambana. Upacara keagamaannya disebut sebagai Waisak. Agama Konghucu memiliki Sisu Wujing sebagai kitab sucinya. Nama tempat ibadahnya disebut sebagai Kelenteng dan Litang. Hari raya keagamaannya disebut sebagai Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, dan Pehchun. Upacara keagamaannya disebut sebagai Cap Gomeh, Cengbeng, dan membagikan angpau. Mengapa saudara-saudariku dapat mempercayai kitab suci yang dimiliki masing-masing agama yang saudara-saudariku anut? Bagaimana kita tahu bahwa kitab yang dimiliki agama saudara-saudariku sekarang ini dapat dipercaya? Apa karena kitab yang dimiliki oleh agama saudara-saudariku itu dinyatakan sebagai pesan Tuhan dan cara unik Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia? Jika kitab adalah pesan Tuhan pada kita dan cara unik Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita, tentunya kita semuanya berharap versi sejarahnya akurat. Ya apa iya? Hayo. Mungkin iya, karena kitab bukanlah sebuah buku atau komik dongeng. Juga tidak sama seperti buku-buku rohani yang lain. Sebab kitab tidak meminta iman buta. Bermacam
kategori bukti mendukung keakuratan sejarah kitab. Sama bagusnya dengan klaimnya terhadap kepenulisannya yang bersifat ketuhanan. Seperti contoh misalnya, ketika kitab meriwayatkan tentang perbuatan buruk, maka diuraikan pula karma atau sebab akibat dari perbuatan buruk itu, secara lahir maupun batinnya. Begitupun juga perihal sebaliknya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap sedikit pengetahuan saya tentang kitab Weda yang dimiliki oleh agama Hindu yang paling kontroversial dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Kitab Weda adalah kitab suci agama Hindu. Kitab Weda merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan artinya sangat luas. Begitu pula dengan kitab-kitab lainnya adalah merupakan sastra-sastra kuno dari zaman pertama kali agama itu diadakan. Dalam ajaran Hindu, kitab Weda termasuk dalam golongan Shruti, maksudnya wahyu dari Tuhan. Begitu pula dengan kitab-kitab lainnya yang ada di dalam setiap agama adalah wahyu dari Tuhan. Tuhan dalam Hindu adalah Tuhan yang satu, yang dalam filsafat barat dikenal dengan istilah pantheisme. Pan artinya semuanya, theis artinya Tuhan, pantheisme artinya Tuhan yang satu itu adalah semuanya, satu menjadi banyak. Hindu selalu mengajarkan umatnya untuk selalu belajar dan memahami filosofis dari setiap ajarannya. Dengan kata lain, jika kita ingin benar-benar memahami ajaran Sanatana Dharma atau Hindu, kita dituntut untuk menelaah secara hati-hati dari setiap ajaran kitab Weda. Dan semua agama menuntut umatnya sama seperti itu. Tidak dapat ditelan secara mentah-mentah, karena hal itu akan menimbulkan kesalahpahaman arah. Dan semua agama menuntut begitu pada setiap penganutnya untuk seperti itu. Apakah Tuhan dalam agama Hindu mempunyai wujud? Hal ini terkait dari sistem pemujaan agama Hindu, yang para pemeluknya membuat bangunan suci seperti arca, patung-patung, pratima, pralingga, dan lain-lain, mempersembahkan busana, sesajen, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan prasangka dan tuduhan yang bertubi-tubi dengan mengatakan umat Hindu menyembah berhala. Menurut saya pribadi, sebenarnya pelukisan Tuhan dalam bentuk patung dan tempat ibadah itu adalah suatu cetusan rasa cinta kasih sayang atau bakti. Dan saya rasa semua agama pun sama seperti itu. Artinya melakukan hal yang sama, hanya saja berbeda pengasatan matanya. Umat Hindu membuat arca, patung-patung, pratima, pralingga, mempersembahkan busana, sesajen, dan lain-lain. Umat Kristen, Buddha, Konghucu juga sama. Islam pun sama. Perhatikan saja kaligrafi yang menghiasi hampir di seluruh ruangan masjid itu. Kain, sajadah, termasuk lantainya yang memiliki batas suci, Ka'bah, Hajar Aswad, dan lain-lain. Apa bedanya semua itu dengan arca atau patung atau pura yang ada di agama Hindu? Sebenarnya, sebagaimana halnya ketika seorang pemuda jatuh cinta pada kekasihnya sampai tingkat madness alias tergila-gila, maka bantal guling pun dipeluknya erat-erat, diumpamakan itu adalah kekasihnya. Dia pun ingin menggambarkan kekasihnya itu dengan sajak-sajak yang penuh dengan perumpamaan. Begitu pula dalam peribadatan, membawa sesajen yang berisi makanan yang lezat dan
Hindu seperti manusia, suka makan yang enak-enak? Pura dihias dan diukir sedemikian indah. Apakah Tuhan umat Hindu suka dengan seni? Coba perhatikan tempat ibadah lainnya, seperti gereja, masjid, wihara, kelenteng, dan lain-lain. Semuanya sama, bukan? Dihiasi seni ukir-ukiran, kaligrafi, wewangian, kain-kain, tulisan. Apakah itu juga berarti Tuhan umat Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, dan lain-lain suka dengan keindahan kaligrafi, ukiran, dan seni? Tentu saja tidak, bukan? Marilah kita berpikir cerdas dengan iman dan beriman dengan cerdas. Sebab orang cerdas tidak beriman bisa jadi koruptor, dan orang beriman tidak cerdas bisa jadi teroris loh. Semua sesajen dan kesenian ini hanyalah sebagai alat untuk mewujudkan rasa bakti kepada Tuhan. Brahman alias Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang disebutkan dalam Weda, adalah Tuhan tidak berwujud dan tidak dapat digambarkan, bahkan tidak bisa dipikirkan. Dalam bahasa Sanskerta, keberadaan ini disebut Acya Rupa, yang artinya tidak berwujud dalam alam pikiran manusia. Tuhan yang Maha Esa ini disebut sebagai Trimurti. Trimurti ini merupakan 3 pemberian gelar Tuhan, karena Tuhan memiliki 3 pokok sifat utamanya, yaitu 1. Dewa Brahma. Gelar ini diindahkan ketika Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. 2. Dewa Wisnu. Gelar ini diindahkan ketika Tuhan sebagai pemelihara seisi dunia ini. 3. Dewa Siwa. Gelar ini diindahkan ketika Tuhan melakukan peleburan dunia seisinya. Dari pemaparan ketiga gelar di atas, maka terjadilah banyak pengertian berbeda di tengah maraknya politik yang gemar saling menjatuhkan antar agama dan agama lainnya di tengah masyarakat. Jadinya bagi mereka yang kurang paham akan menganggap bahwa Hindu memiliki 3 Tuhan. Sekali lagi saya informasikan bahwa istilah ketiga dewa tersebut hanyalah gelar yang diberikan oleh orang bijak untuk Tuhan yang satu. Tuhan yang Maha Esa ini, apapun sebutan namanya, digambarkan sebagai merupakan asal mula, pencipta, dan tujuan akhir dari seluruh alam semesta. Kedua, merupakan kesadaran agung yang menjadi asal-usul dari segala yang telah dan yang akan ada. Ketiga, sebagai raja di alam yang abadi dan juga di bumi ini, yang hidup dan berkembang dengan makanan. 4. Sebagai sumber semua dan segalanya yang hidup maupun yang tidak hidup. 5. Yang maha suci, artinya tidak ternoda. 6. Yang mengatasi segala kegelapan, tidak termusnahkan, maha cemerlang, tidak terucap, tiada duanya. Dan yang ketujuh, yang absolut dalam segala-galanya, tidak dilahirkan karena ada dengan sendirinya. Penggambaran tentang Tuhan yang Maha Esa ini, meskipun telah berusaha menggambarkan Tuhan semaksimal mungkin, tetap saja sangat terbatas. Oleh karena itu, kitab-kitab Upanishad menyatakan definisi atau pengertian apapun yang ditujukan untuk memberikan batasan kepada Tuhan yang tidak terbatas ini tidaklah menjangkau kebesarannya. Sehingga kitab-kitab Upanishad menyatakan tidak ada definisi yang tepat untuknya. Maka tersebutlah neti-neti. Nah, tambah iti. Bukan ini, juga bukan itu. Untuk memahami Tuhan, maka tidak ada jalan lain kecuali mendalami ajaran hidup. Sebab karena semua dan segala serta seluruh rahasia Tuhan ada di dalam hidup. Memohon penjelasan dan bimbingan pada orang yang sudah
terhidupkan kesadarannya oleh hidup. Istilah kata lainnya adalah orang yang sudah tercerahkan. Karena hanya orang-orang yang sudah terhidupkan kesadarannya oleh hidup alias tercerahkan yang mampu merealisasikan ajaran ketuhanan di dalam kehidupan pribadinya di setiap saatnya. Sedangkan kitab suci Weda, Injil, Al-Quran, dan kitab-kitab Vedanta, Upanishad, dan lain-lain adalah sumber yang paling diakui otoritasnya dalam menjelaskan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Namun wahai para penganut kitab-kitab itu, maka prakteknya mana? Mana prakteknya mana? Apakah isi kitab yang saudara-saudariku anut itu menuntun, menyuruh, memerintah, berfirman, bersabda, membimbing saudara-saudariku untuk membuat kerusakan di sana-sini, menciptakan kehancuran di sini-sana, membenci, mengadu domba, memfitnah, membuli, mendendam, menghina, mencela, menghakimi, mencari-cari kesalahan, keburukan, kekurangan agama orang lain, iri, sirik, dengki? Ketika saya membuka dan mempelajari kitab suci Al-Quran, Alkitab, Weda, Tripitaka, dan Sisu Wujing, saya tidak menemukan ayat yang menuntun atau menyuruh atau memerintahkan untuk membuat kerusakan di sana-sini, menciptakan kehancuran di sini-sana, membenci, mengadu domba, memfitnah, membuli, mendendam, menghina, mencela, menghakimi, mencari-cari kesalahan, keburukan, kekurangan agama orang lain, iri, sirik, dengki. Tidak ada. Namun kenapa dan mengapa ketika praktek ibadah di TKP yang terjadi kok demikian? Wahai saudara-saudariku yang sangat-sangat dicintai, dikasihi, dan disayangi Tuhan, walaupun akidah dan kaidah yang ada di setiap agama itu berbeda-beda, namun sesungguhnya intinya adalah sama kok, yaitu sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun, alias kembali kepada asal usul kejadian kita yang satu atau esa, yaitu Dat Maha Suci hidup. Sebab karena itu tidak perlu kita saling sikut-sikutan. Mari kita sama-sama berbenah diri selagi masih ada waktu dan kesempatan, yaitu membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan kelamin. Lalu mari kita jaga ketiganya yang telah bersih itu untuk tidak termelekati lagi oleh kotoran-kotoran. Hanya dengan begitu kita akan tercerahkan, sehingganya kita bisa hidup dalam mencerna isi kitab apapun yang kita pelajari dengan kesadaran rasa yang sadar kita. Tidakkah saudara-saudariku rindu akan kedamaian, kenyamanan, keamanan, keindahan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman? Kalau rindu, mari kita ciptakan hal itu bersama-sama, dimulai dari diri kita sendiri. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci hidup. Oh, santi, santi, santi. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.